Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Baik, alhamdulillah kita insyaallah siang ini akan melanjutkan materi Nuniyah As-Sakhawi, materi tahsin. Kemarin di pertemuan kedua dan ketiga kita sudah membahas dan sudah selesai tentang sifat huruf. Khususnya sifat huruf lazimah yang tidak memiliki lawan dan sifat yang memiliki lawan. Dan berikut timbangan-timbangannya juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke matan. Kemarin kita review dulu ya. Kita review dulu. Kemarin pembagian sifat terbagi menjadi dua, sifat lazimah dan sifat aridah. Yang kita ketahui sifat lazimah adalah sifat yang selalu melekat pada huruf dan bisa disebut juga sifat dzatiyah. Dan sifat aridah adalah sifat yang kadang muncul, kadang tidak. Ini sifat aridah. Sifat aridah itu meliputi hukum-hukum tajwid. Hukum-hukum tajwid. Sifat lazimah ini yang memiliki lawan itu terbagi menjadi berapa? Ada yang masih ingat? Baik. Ada yang masih ingat sifat lazimah? Yang mempunyai lawan ada 10, Ustaz. Ada 10. Baik. Bukan 11 sudah. 11 kalau termasuk baini ya. 11 masuk ini. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik. Ustazah bisa menyebutkan sifat huruf jim pada sifat lazimah itu memiliki sifat apa saja Ustazah pada sifat lazimah? Huruf jim, Ustaz? Iya. Huruf jim sifat lazimahnya jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat, qalqalah. Ada 6 sifat, Ustaz. Ada 6 sifat. Insyaallah barakallahu fikum. Kemarin kita sudah membahas alif ya Ustazah ya. Alif itu berarti tidak memiliki sifat lazimah ya. Hanya sifat aridah. Betul ya? Iya, Ustaz. Karena dia mengikuti huruf yang bersamanya. Tebal atau tipisnya. Tapi kenapa tidak disebutkan di kitab-kitab tajwid Ustazah? Karena itu sudah masyhur, Ustaz. Cuman ada diceritakan di Tuhfatul Atfal. Ada satu baitnya mengatakan la alifin layinin lidzil hijab. Alhamdulillah. Ya, ini sudah ma'ruf ya di kalangan orang-orang Arab. Orang-orang Arab ini sudah ma'ruf. Baik, jazakumullah khair Ustazah. Kita masuk ke bait ke-13. Kita masuk ke bait ke-13. Sekarang kita langsung ke bait-baitnya ya. Ustaz Rohim. Baik, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, bisa bantu bacakan Ustaz. Nah, bait 13 ya? Bait 13. Benar, Ustaz. Wal qafu bayyin jahraha wa
wal kafu fulisha bi husni bayan in lam tuhaqqik jahradaka wa hamsada fahuma li ajli berdi yakhtalifani wal jimi. Ya. Oh, sampai 14 Cukup. ya. Ya, cukup dulu. Ya, di sini Imam As-Sakhawi mengingatkan bahwasanya huruf qaf dengan huruf kaf ini sangat berdekatan makhluknya. Maka kebiasaan amaliyah hukum itu kalau dua huruf yang berdekatan itu amaliyahnya diidghamkan. Ini amaliyah yang umum ya. Amaliyah yang umum ini biasanya diidghamkan. Maka supaya tidak tercampur atau tidak ikhtilaf antara huruf qaf dengan huruf kaf, ketika mengucapkan huruf qaf, kita harus kuatkan jaharnya. Jaharnya harus kita kuatkan dan istilahnya harus diperjelas. Qaf, jahar dan istilah. Berbeda dengan huruf kaf. Huruf kaf, ketika kita mengucapkan, kita hilangkan jaharnya. Kita hilangkan jaharnya dan kita hilangkan istilahnya. Jadi kaf ini berlawanan dengan huruf qaf. Huruf kaf kemarin juga sudah kita singgung. Untuk huruf kaf pengucapannya ketika sukun dia seakan-akan ini seakan-akan mengantri huruf mengantri sifat. Jadi sifat syiddahnya terlebih dahulu ditunaikan, baru sifat hamsnya. Jadi dihabiskan dulu suaranya, setelah itu baru mengalir nafas kafnya. Adapun ketika kaf itu berharokat, maka yang harusnya lebih kuat adalah syiddahnya ketimbang hamsnya. Jadi ketika mengucapkan huruf kaf itu tidak boleh, ini kami dengan sanad yang sampai ke kami, tidak boleh sampai terlalu jelas hamsnya. Ka, hi, hu. Ketika dia berharokat. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan jahar dan hams pada huruf qaf, maka keduanya akan bercampur. In lam tuhaqqiq jahradaka hamsada, kata Imam Sakhawi, kalau tidak mentahqiqkan, tidak menguatkan, tidak memperjelas jahar dan hamsnya, maka akan ikhtilaf. Yakhtalifani, akan ikhtilat, akan bercampur. Baik. Ahlan, Ustaz. Lanjut lagi, Ustaz. Ya, ahlan. Hah? Ya, silakan. Bait 15 ya? 14. Illam tuhaqqiq jahradaka wa hamsada fahuma li ajli kurbi tahtalifon wal jimu in da'ufat adat mamzujan bishin mithul jinu fil marjan wal ijla wajtanibu wa akhraja syata'ahu wa rijza mislu rijzi fit tibayan wal fajri la tahjar kadzaka wa kashtaru. Bayin, lanjut, Ustaz. Ya, lanjut. Bayin
bain tafashiyahu ma'al iskan wa kadzal mutasyaddadu minhu nahwu mubashiran aw ghairu dzaka ka qawlihi fi sya'ni. Ya, sampai lanjut. Lanjut. Sampai bait 22. Wal ya wa sampai bait 22. Aduh. Wal ya wa ukhtaha bi ghairi ziyadatin fil maddi kal mufuna wal mizan wal bayanuha in hurikat ka lisa'iha wa ka baghihum wal ya'u fi isyan wa kamisli ahyaina wa yastahi wa mislil ghayyi yatakhiruhu fil furqan la tushri bayha aljima in shaddadaha fatakuna ma'zuran fil luhani. Baik. Ya, di sini Imam mengingatkan kita tentang 3 huruf, jim, shin, dengan ya. Pada baitnya, wal jimu in da'ufat atat mamzujatan bisini mithlul jimu fil bisini mithlul jimu fil marjani. Huruf jim ketika pengucapannya itu terlalu lemah, in da'ufat, terlalu lemah, maka dia akan bercampur dengan shin. Dengan shin. Jadi pengucapan jim walaupun tidak kuat, tapi juga tidak terlalu lemah pengucapannya. Dan huruf jim dalam pengucapannya itu tidak boleh bocor. Tidak boleh bocor shin ya. Tidak boleh bocor shin. Contoh misalkan ja, ji, du, aj. Ja, ji, du, aj. Walaupun ada yang sampai ke kita, kalau itu alamiah, bocornya itu alamiah, artinya tidak terlalu jelas, maka itu diperbolehkan. Khususnya ketika sukun. Itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan jim, bocornya terlalu jelas, nah ini masuknya ke kesalahan. Bagi kami, ini masuknya ke kesalahan khafi. Jadi pengucapan jim itu tidak boleh bocor. Kalaupun ada kebocoran yang itu disebabkan pengucapan huruf yang alamiah, maka itu tidak boleh terlalu jelas. Wal jimu in da'ufat atat mamzujatan bisyini mithlu jimu fil marjani. Contohnya tadi al marjani, ja, ji, ju. Ditempelnya ini kalau bisa kita ibaratkan jim itu kan maksudnya sama ya dengan shin dengan ya ya. Dalilnya wal waslu fajimu shinu ya. Tengah lidah itu kan makhraj 3 huruf, jim, shin dengan ya. Itu kan ditempelkan ke langit-langit dan sisi langit-langitnya agak depan ya, bukan terlalu tengah tapi agak depan. Dan di depan dia menempelnya tidak kuat dan tidak juga terlalu lemah. Ditempelkan seperti biasa aja, ja, ji, du, aj. Nah, itu untuk jim.
Yang pertama jim, selanjutnya pada kata ijla juga sama, ijla wajtanibu akhraja syata'ahu. Lalu hati-hati kata Imam dalam mengucapkan ar-rijza dengan ar-rijsa. Hati-hati pengucapan ar-rijza dengan ar-rijsa. Zai dengan sin. Zai dengan sin. Kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya setiap huruf memiliki potensi untuk bocor, termasuk pada huruf sin dan zai. Cara mengujinya gimana? Cara mengujinya bisa antum sebutkan huruf tersebut selama 10 detik atau 15 detik atau bahkan 20 detik. Atau bahkan 20 detik huruf sukunnya. Contoh misalkan za. Za antum sebutkan zai sukunnya selama 10, 15, 20 detik. Kalau dia berubah berarti bocor. Contoh yang berubah seperti ini. Kedengeran nggak? Jelas tidak? Ini bocor. Ini bocor. Coba uji ketepatan huruf ya dengan menyebutkan sukun selama 10, 15, bahkan 20. Khususnya pada huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawah. Ini semuanya bisa diuji sampai 15 detik. Sampai 15 detik. Baik. Wal fajri la tajhar kadzaka wa kashtara. Seperti kata ishtara juga. Ishtara bayin tafasyiyahu ma'al iskani. Ketika menyebutkan kata ishtara, shinnya ini udara harus keluar dengan menyebar. Keluarnya dengan menyebar. Karena sifatnya tafasyi. Tapi juga tidak boleh berlebihan, seperti memanyunkan kedua bibir. Itu juga berlebihan. Biasa saja. Baik. Wakadal musyaddadu minhu nahwu mubasyaron. Seperti huruf yang syiddah, huruf yang bertasydid. Seperti kata mubasyaron. Au ghairu dzaka ka qawlihi fi sya'ni. Atau yang bukan bertasydid pada kata sya'ni. Nah, ini juga perlu diperjelas sifat tafasyi huruf shin. Wal ya wa ukhtaha bi ghairi ziyadatin fil maddi kal mufuna wal mizani. Huruf ya dan huruf-huruf yang lain saudara-saudaranya ya, wawu dan alif. Ini cara membacanya bi ghairi ziyadah. Tidak boleh melebihi cara orang Arab membaca mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Karena ini kadarnya itu tabiat orang Arab. Kadarnya itu seperti tabiatnya orang Arab mengucapkan huruf-huruf mad tabi'i. Contoh pada kata al-mufuna wal mizani. Nah, dua harokat pada mad tabi'i tentu berbeda dengan dua harokatnya gunnah atau dua harokatnya idgham bi gunnah atau dua harokatnya yang lain. Kenapa? Karena kalau idgham bi gunnah dengan hukum-hukum yang lain
ini terjadi proses idgham, itu terjadi proses peleburan, memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua, lalu dimasukkan sebagian udaranya melewati rongga hidung. Nah, proses-proses seperti ini tentu berbeda ketika kita menyebutkan mad tabi'i, membaca kalimat-kalimat yang mengandung mad tabi'i. Contoh seperti al-mizani, mizani. Mad tabi'i itu kan keluar dari rongga ya, rongga tenggorokan sampai tempat keluarnya mulut itu tanpa proses, maka dua harokat mad tabi'i ini berbeda dengan dua harokat yang lain. Wa bayanuha in hurikat kalisa'iha. Dan jelaskan juga huruf ya yang berharokat, baik ya yang berharokat fathah, kasrah maupun dhammah. Contoh lisa'iha, yiha. Jadi jangan sampai terseret atau ikhtilat ke huruf sebelumnya atau huruf setelahnya. Contoh lagi, yukum dengan kata isyani. Iya-nya harus diperjelas. Apa yang membedakan antara makhrajnya ya, shin dengan jim? Kalau jim, makhrajnya dia menempel tengah lidah, dia sempurna menempelnya ke atas ya. Kalau kita merasakan, dia menempelnya sempurna. Ja, ji, ju, aja. Dia menempel sempurna. Berbeda dengan huruf ya dengan shin. Dia menempelnya tidak sempurna tengahnya. Seakan-akan dia seperti ini kan? Ya. Ada nafas kan yang keluar. Ketika sya juga sh. Jadi tengahnya lidah ini tidak menempel secara sempurna. Baik, Ahlan bisa dilanjut. Fi yaumi ma qalu wa hum wa nadhiru la mudaghimu ya ma'syaratan wal wawu fi hatta afau wa nadhiruhu idghamuhu hatmun ainal insan wabadu alim. Udah San? Ya, cukup dulu dua bait itu. Fi yaumi ma qalu wa hum wa nadhiru dah. Di sini Imam Sakhawi mengingatkan tentang idgham mithlain shagir. Idgham mithlain shagir. Mithlain itu kan dua huruf yang sama ya. Dua huruf yang sama. Dan idgham itu kan memasukkan atau meleburkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Idgham ini terbagi menjadi dua. Ada idgham kamil, ada idgham naqis. Idgham naqis ini adalah idgham yang zatnya huruf sudah hilang, tapi sifatnya masih ada. Sebagian sifatnya masih ada. Tetapi idgham kamil ini zat dengan sifat huruf ini sudah melebur secara sempurna ke huruf yang kedua. Ini pembagian idgham. Maka setiap idgham itu akan terjadi dua hal, entah itu kamil ataupun nakis. Termasuk pada hukum nun sukun yang nanti akan kita bahas. Nun sukun yaitu idgham ya, idgham bigunah dengan idgham bila gunah. Itu pun terjadi dua hal, yaitu nakis dan
kamil. Idgham biguna terjadi di dalamnya idgham nakis. Adapun idgham bila guna terjadi di dalamnya idgham kamil, di mana kalau idgham bila guna nun bertemu dengan lam, nun bertemu dengan ro, ini melebur menjadi sempurna ke huruf yang kedua, maka sudah hilang. Seakan-akan huruf nun itu sudah hilang karena zat dengan sifatnya sudah melebur ke huruf yang kedua. Adapun huruf yang idgham nakis, huruf pertama zatnya sudah hilang tetapi masih menyisakan sebagian sifatnya. Nah, pada idgham mislan shagir ini, atau bisa kita sebut dengan mutamaslen ya, mutamaslen shagir. Nah, mutamaslen ini kan pengertiannya adalah apabila huruf itu sama. Apabila huruf itu sama kan? Huruf itu sama. Lalu para ulama berbeda pendapat, apakah yang dinamakan huruf yang sama ini sama rosem dengan sama nama atau sama makhraj dengan sama sifat? Ini para ulama berbeda pendapat. Gitu. Nah, di sini kalau kita mengikuti pendapatnya yang pertama, mutamasilen itu adalah sama rosem dan sama nama. Rosem itu bentuknya sama. Maka fi yaumi, pada matan fi yaumi qalu itu pengecualian karena ini tidak bisa diidghamkan. Ini kan sama nih, fi yaumi, ya-nya sama. Bentuk rosem ya-nya sama, ya pertama dengan ya kedua sama. Qalu wahum, rosem wau-nya sama, wau pertama dengan wau kedua. Lalu namanya juga sama. Pertama namanya ya, kedua namanya ya. Yang wau juga sama, pertama namanya wau, yang kedua namanya wau. Tapi ini tidak bisa diidghamkan. Tidak bisa diidghamkan. Kenapa tidak bisa diidghamkan? Karena makhrajnya berbeda. Makhraj yang pertama adalah maddiyah, yaitu rongga tenggorokan yang menjulur sampai keluar. Fi a i u, ini kan mad, ya kan? Sedangkan makhraj yang kedua yaitu kalau huruf ya berada makhrajnya di tengah lidah, kalau huruf wau berarti di syafatain. Jadi ya pertama makhrajnya berbeda dengan ya kedua. Dan wau pertama makhrajnya berbeda dengan wau kedua. Oke. Berarti ini termasuk pengecualian. Lalu apa bedanya dengan pengertian ulama-ulama yang memiliki pengertian yang kedua, yaitu sama makhraj dengan sama sifat? Ulama yang berpendapat bahwasanya mutamasilan ini sama makhraj dengan sama sifat, maka mereka memasukkan huruf memasukkan harokat itu harokat itu bisa terjadi mutamasilan. Harokat bisa terjadi mutamasilan. Contoh misalkan harokat tanwin. Amsyajin nabatali. Kata amsyajin, jimnya kan kasr tanwin. Amsyajin kasr tanwin, lalu nabatali. Nah, ini tanwin ketemu dengan nun. Tanwin bertemu dengan nun. Menurut pendapat ulama yang kedua, kalau yang dinamakan mislain atau mutamasilan ini adalah sama makhraj dengan sama sifat, maka tanwin bertemu dengan nun ini dihukumi dengan idgham mutamasilan. Ini dihukumi dengan idgham mutamasilan. Allahu a'lam. Lalu selanjutnya wal wawu fi hatta afau. Wal wawu, dan pada huruf wawu, wawu sukun ya, wawu sukun bertemu dengan wawu harokat. Wawu sukun yang bertemu dengan wawu yang berharokat.
wawu sukun lin. Wawu sukun maksudnya adalah lin, wawu sukun lin yang bertemu dengan wawu yang berharokat ini perlu diperjelas dan diidghamkan. Nadhiruhu lalu idghamuhu. Contoh misalkan hatta afau wa qalu. Hatta di sini kan hatta afau. Hatta afau wa qalu. Wawu pertama lin, wawu yang kedua berharokat. Seperti Al-Baqarah bima asaw wa kanu. Bima asaw wa kanu. Ini sama. Jadi wawu pertama itu lin, yang kedua wawunya berharokat. Baik. Ini harus diidghamkan. Dan sedikit dinabar. Baik. Halan Sat, lanjutkan. Wadhabu alin mustaqilun mutabaqun jahrun yakilu ladaihi kulli lisanin hasya lisani bil fasahati qayyimin zaribin li ahkamil huruf ma'ani kam ramahu qaumun fama abadau siwa liman mufakhomatin bila irfan. Baik, cukup dulu Ustaz. Wadhadu 'alin mustatilun mutbaqah jahrun yakillu ladaihi kulla lisani. Dhad diingatkan oleh Imam Sakhawi, dhad itu punya sifat isti'la. Yang kedua punya sifat juga istitalah. Dan juga punya sifat itbaq dan jahar tentunya. Nah, sifat-sifat dhad ini yang perlu diterapkan ketika pengucapannya ya, yaitu isti'la, terus istitalah, itbaq, lalu jahar. Kenapa hanya 4 saja? Karena nanti ada lagi ya. Karena dengan kita menjelaskan sifat huruf yang 4 ini, maka dhad ini akan berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Di sini Imam juga menjelaskan bahwasanya dhad ini adalah huruf yang mungkin bisa dibilang agak lebih sulit daripada huruf-huruf yang lain. Tetapi Allah memberikan fasahah lisan kepada kita yang bisa kita dapati dengan darb, bisa kita dapati dengan latihan. Nah, ada yang bertanya, huruf apa yang paling sulit? Huruf yang paling sulit ternyata adalah huruf yang tidak ada contohnya dari guru. Nah, jadi sesulit apapun huruf, kalau dia masih dicontohkan oleh guru-guru kita, insya Allah selama kita latihan akan dipermudah oleh Allah. Baik, ahlan Sat, bisa dilanjutkan. Mayizhu bil idahi. Mayizan ya? Mayizhu bil idahi. Mayizhu bil idahi an dha'in fa fi adlalna au fi yudha yashtabihan wa kadha muhtawarun wa nadhiratun ila wabilayah huddu wa huddu za'id ani wa abinu indatta'i nahbu
afaqulu wa ta'i nahwu turra ghaira jibani wal jimu nahwu fit janahata misluhu wa nunu nahwu yahidna rizqu wa ani warakal wal yadribna awlamin kafadlillahi bayyin haythu yaltaqiyan wa bayanu ba'di dunubihim wal wa an qad dhahrak al-arifu takun syakir wa kadza bayanu sad nahwul harastum wa dha'ifi aw abta lil a'yan id azharuhu wa adghamu farratu fatbi' fil qur'ani a'immatal itqani. Baik, cukup dulu. Nah, huruf do ini pun banyak sekali kita mendapati bocor di huruf do ini. Bisa bocornya itu ke huruf lam, bisa bocornya itu ke huruf dal, bisa bocornya itu ke huruf wo. Maka yang perlu diperhatikan tadi sifat-sifatnya yang sudah diingatkan oleh Imam. Istilah, istiqalah, ilbaq, jahar. Ini harus diterapkan pada huruf bo. Imam mengingatkan jangan sampai dia ikhtilaf dengan huruf lam seperti al-lalna, lalu ketika bertemu dengan huruf ro juga, ini harus jelas juga huruf ro dan huruf bo-nya. Contoh misalkan muhtadiro, muhtadorun, wa nadhiratun ila. Lalu pada kata la yahubbu, ini juga perlu diperjelas untuk huruf dot-nya. Ketika huruf dot itu bertemu dengan huruf ta, afadtumu. Ini juga perlu diperjelas. Berarti kalau misalkan ada yang nanya, afadtumu dengan itturra, famanitturra, kan ada ya, famanitturra. Ini hukumnya apa? Hukum bacaannya. Afadtumu dengan famanitturra. Ada yang bisa bantu jawab hukum bacaan? Kalau ada yang bertanya, apa hukum bacaan afadtumu? Apakah itu idgham? Izhar, Ustaz. Bukan idgham, Ustaz. Izhar. Idhar. Baik. Maka harus jelas bo-nya dan ta-nya. Bo-nya dengan po-nya juga harus jelas. Ihfadh janahaka, sama. Ini ketika bo bertemu dengan jim juga harus diperjelas. Bo dengan ro tadi, bo dengan ra juga sama. Bo dengan ro juga sama. Angqobo roka. Ini semuanya harus jelas. Harastum
wa autata. Farwadtum. Pada kata farwadtu. Nah, po bertemu dengan ta. Po bertemu dengan ta. Di sini para ulama membaca dengan idgham idgham naqis. Ini nanti ada di mutajanisan ya. Ahlan, Sat, bisa dilanjutkan, Sat. Atau ada yang mau ganti? Mau nyoba baca, silakan. Sekarang tentang lam. Wallamu 'inda ra'i. Lanjut nih, Ustaz. Atau yang lain? Ada lanjut, Sat. Sedikit lagi. 35 ya? Wallamu 'inda ra'i, Sat. Wallamu 'inda ra'i adghim. Walamu inda ra'i adghim mushbi'an makhdan idil harfani yap gariban fi nahwi wal rabbi wa ma'an nafi'i fi wa asin mahal qawlan wa bayanun fi nahwil fadalna ayya rifkin likulli mufaddalin baytan wa bikul ta'alau kul salamun kul na'am wa bimisli kul sadaqa lu fi bayani Tep. wa nunu. Tep. Di sini tentang lam bertemu dengan huruf ra. Wallamu 'inda ra'i adghim mushbi'an. Lam bertemu dengan ra, maka kita idghamkan. Kita leburkan seluruhnya lam ketika bertemu dengan ra. Contohnya fi nahwi qurrabi. Lam bertemu dengan ra. Maka lam dileburkan. Hukumnya apa? Idgham. Idgham apa? Idgham kamil. Fi nahwi qurrabi wa ma an nafi'in. Wa ma an nafi'in fihi wa asimin. Ada pendapat Imam Nafi di riwayat Imam Nafi dan di riwayat Imam Asim. Dua wajah ini ada yang membacanya itu tidak diidghamkan. Jadi cara membacanya kul rabbi. Tetapi termasuk riwayat kita sendiri, imam kita sendiri, ini yang membaca dengan tidak diidghamkan itu tidak dipakai, alias kita tolak, alias ditolak oleh para ulama. Walaupun ada ya. Kalau kita runut, emang banyak sekali torik-torik itu ya. Torik-torik itu sangat banyak sekali. Tetapi yang tadi, yang diambil yang muktabar oleh Imam Jazari dengan Imam Syatibi, diambil yang muktabar, diakui oleh ulama-ulama yang lain dan disepakati. Nah, ada yang tidak disepakati. Nah, salah satunya adalah di jalur salah satu toriknya Imam Asim dan toriknya Imam Nafi itu ada yang tidak diidghamkan. Tapi seluruh para ulama qiraat sepakat ketika lam bertemu dengan ra pada kata qurrabi maka diidghamkan seluruhnya. Baik. Wa bayanuhu fi nahwi fadalna aya.
Dan jelaskanlah huruf lam pada kata fadolna. Ayarifkin dengan lembut. Jadi mengucapkan huruf lam bertemu dengan nun ini diperjelas dan diingatkan dibacanya dengan lembut. Contoh tilka rusulu faddalna. Qul ta'alau. Qul salamun. Pada kata qul salamun, qul na'am, wa bimithli qul sadaqallah, sama. Qul sadaqallah. Qul na'am wa antum dakhirun. Baik. Jadi para ulama sepakat ya, ketika lam sukun bertemu dengan ro, seluruhnya sepakat bahwasanya diidghamkan. Baik. Ahlan Ustaz. Sedikit lagi Ustaz. Nah. Wa nunu sakinatan ma'at tanwin qad suriha ma'an fi ghairi madwan wa syaraftu dzalika fi makanin ghairi dza fa ana bidzaka anil i'adati ghani. Baik. Di bait-bait yang lain dan bait-bait yang nanti ini Imam mengingatkan bahwasanya hukum nun itu sudah dijelaskan. Nun dengan tanwin ya sudah dijelaskan. Maka di sini kata Imam tidak di bait ini ini tidak Imam mengira tidak perlu untuk dijelaskan secara rinci kembali tentang hukum nun dan hukum tanwin. Baik, ahlan Ustaz. Wara'u sun. 41-nya belum Ustaz ya? Enggak, sekarang wara'u sun tasdidahu Ustaz. Nah, wara'u sun tasdidahu an yura mutakariron karra'i firrahmani. Wadalu sakinatu. Baik, cukup Ustaz. Ya, ini tentang ro. Ro sun tasdidahu. Ketika mengucapkan huruf ro sun tasdidahu, ro yang bertasdid ya, maka harus dijaga getarannya. Sun tasdidahu mutakarriran karra'i firrahmani. Tikror yang kita sudah pelajari kemarin, pertemuan kemarin, itu kita pelajari untuk dijaga. Artinya dijaga apa? Dijaga itu supaya tidak berlebihan bergetarnya atau tidak sama sekali bergetar. Nah, ini harus dijaga. Jangan sampai tidak sama sekali bergetar ataupun berlebihan bergetarnya. Maka pada kata ar-Rahmani, ini ro-nya tidak perlu banyak getaran. Baik, sampai di sini dulu Ustaz. Ada pertanyaan untuk Al-Satid dari Asatid mungkin? Sampai bait ini dulu Ustaz ya, tentang ro. Ustaz, Anda mau nanya bagaimana kalau pengucapan obot ya, obot itu apa namanya, bibirnya agak sedikit bergerak gitu. Ketika dia bergerak, agak sedikit bergerak gitu kan. Contoh Ustaz, bo bibirnya bergerak. Nih. Bo. Contoh gini saja nih.
Contoh gini nih. Bu, bu, bu. Nah, seperti ini misalnya bu, bu, bu. Jadi ininya agak bergerak ya Ustaz. Baik. Huruf idgham, huruf idgham itu yang 4, shad, bod, po dengan dha ya. Iya. Itu ada 2 yang sampai ke kita. Yang pertama, apapun keadaan huruf tersebut, maka mengikuti harokat. Ini yang pertama. Kalau harokatnya fathah berarti terbuka ya. Kalau harokatnya kasrah berarti rahang bawah turun. Kalau harokatnya dhammah berarti manyun. Kalau tidak berharokat berarti kan kembali ke yang lain. Ada yang kedua sampai ke kita itu yang kedua itu apapun keadaannya tetap dia mulainya itu dari manyun. Nggak terlalu manyun seperti dhammah ya. Bo sukun dia berbentuk apa ya? Berbentuk ini Ustaz. Jadi agak ke depan. Ini yang kedua Ustaz. Yang kedua yang sampai ke kita. Nah, adapun yang tadi Ustaz, pergerakan Ustaz ya. Kita anggap itu pergerakan alamiah lah Ustaz lah, pergerakan alamiah. Kalau emang itu pergerakan yang tidak disadari, tidak dibiasakan, nah itu boleh saja Ustaz. Tapi kalau itu menjadi pergerakan yang kita sengaja gitu. Nah, ini para ulama berbeda pendapat Ustaz. Ada yang ya sudah tidak apa-apa, ada juga yang memasukkan perlahan Ustaz. Kalau ada juga yang memasukkan perlahan. Gitu. Jadi mungkin kita kembali ke ini aja Ustaz. Kita kembali ke asalnya Ustaz. Kalau dia sukun seluruhnya Ustaz, itu kan ada 2 yang kan Ustaz yang sampai ke kita. Biasanya ketika FL, ketika fasa tulisan, itu kita minta yang kedua. Kita minta yang kedua dulu. Jadi ketika mengucapkan huruf idgham yang sukun, itu kita minta kedua bibir agak dimanyunkan sedikit. Tidak seperti dhammah ya, tapi agak dimanyunkan sedikit. Ketika mengucapkan huruf sho juga sama. Jadi tidak seperti senyum, tapi ketika FL itu nanti ketika sukunnya kita minta sedikit dimanyunkan. Adapun yang pergerakan tadi ya begitu Sat. Kalau harusnya kan kalau fathah Sat, kayak misalkan bo berarti kan pergerakannya harusnya tidak ke kanan, tidak ke kiri Sat ya. Kalau fathah itu kan pergerakannya mengangkat dia Sat ya. Dia terangkat sedikit. Jadi tidak ke kanan, tidak ke kiri karena fathah itu kan membuka. Kasroh rahang bawahnya saja yang turun, dhammah kedua bibirnya. Jadi kalaupun ada pergerakan, Ustaz, pergerakannya itu mengikuti harokatnya. Kalau antum nanya bagaimana hukumnya, ya yang kami dapati begitu Ustaz. Jadi ada ulama yang kalau itu tidak sampai merubah apapun, tidak merubah ketebalan, tidak merubah ketipisan, tidak merubah apapun, ya tidak apa-apa gitu. Tapi ada ulama lagi yang berpendapat gitu, baik merubah atau tidak merubah itu masuknya ke lahan khafi. Allahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan lain? Baik. Cukup ya? Ya, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu sampai sini. Insya Allah kita masih ada satu pertemuan lagi di hari Sabtu depan insya Allah. Pertemuan terakhir. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.